Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, bahwa orang beragama itu ada satu keterikatan. Keterikatan kita adalah keterikatan iman dan cara beragama, yaitu keterikatan terhadap iman kepada Allah dan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka syahadah kita adalah syahadatain, yaitu dua kalimat, satu la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Kalimat iman itu harus sesuai dengan kalimat amal, karena kalau imannya benar, amalnya salah, nanti wahuwa mardudatun, akan tertolak. Amal juga harus sesuai dengan keimanan, karena kalau orang beriman saja atau dia beramal saja tanpa ada iman, tidak ada artinya sama sekali. Contoh, orang sholat itu betul baik karena perintah Allah, tetapi cara sholatnya harus niru Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Jangan ada kreasi, wah atahiyat gini, saya PDIP, atahiyat gini, saya Golkar begini, harus begini. Inilah ketaatan. Secara ide harus benar, secara praktek juga harus benar. Sapi itu halal, tetapi ketika orang menyembelihnya tidak mengikuti cara Rasulullah, maka nanti akan tertolak. Ibu, bapak semuanya pengen daging sapi, punya sapi, dikejar, dipotong buntutnya, jadilah sop buntut sapi. Maka sop buntut sapi itu akan menjadi tidak halal. Atau pengen telur mata sapi, sudah goreng telurnya, kurang mata sapinya, cari mata sapi, langsung ditaruh di situ. Maka nanti jadi haram. Kenapa? Karena caranya nggak benar. Caranya sudah benar, tetapi idenya salah, imannya salah. Ada binatang, sembelih, hadapkan kiblat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi yang disembelih babi, maka jadi haram. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya ditinggalkan. Untuk itulah maka keterikatan dalam beragama adalah bagaimana apa yang diperintahkan Allah, tetapi juga harus kita mencontoh Rasulullah. Masalahnya adalah kenyataannya agama ini datang melalui budaya. Kita lihat betapa budaya-budaya Arab ada yang diakomodir dalam Islam. Bahkan juga ada yang ditentang sama sekali, bahkan ada yang dibiarkan. Misalnya, kita lihat misalnya budaya minuman keras. Orang Arab dulu minuman keras bahkan sambil mabuk-mabukan. Orang mabuk, minum keras, bahkan ada penari-penari erotis, penari goyang pinggul, bukan hanya ngebor, ngecor, kayang, gelidak begitu rupa, tetapi tari perut itu luar biasa seksualnya. Maka Islam melarangnya, tidak boleh orang dengarkan nyanyian-nyanyian, tarian-tarian untuk mabuk-mabukan. Termasuk dalam hal ini adalah budaya membunuh anak-anak yang tidak bisa mempereras suku, misalnya membunuh bayi perempuan. Tetapi juga diakomodir, misalnya budaya orang Arab dulu istrinya banyak. Islam datang bukan suruh menceraikan semuanya, kamu boleh beristri, artinya orang istrinya banyak, tapi dikurangi maksimal 4. Sampai sekarang menjadi tradisi dan menjadi ajaran, tidak boleh orang beristri lebih dari 4. Kecuali sudah meninggal cari ganti lagi boleh, tapi maksimal 4. Artinya apa? Artinya budaya Arab pun juga ada yang diakomodir dalam Islam. Dari sisi inilah maka Islam mempunyai 3 pandangan. Pertama, ada yang ditolak mentah-mentah walaupun itu budaya. Siapa itu? Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, yang tidak sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah, bentuk-bentuk kesirikan, bentuk-bentuk bagaimana orang dulu menstruasi misalnya. Di dalam budaya Arab, orang menstruasi tidak boleh masuk rumah. Bahkan dia di tempat khusus, makanannya pun khusus, nggak boleh masuk rumah sampai dia bersih. Di beberapa wilayah di Indonesia juga ada orang kalau ada upacara adat, jangankan jadi penari adat, dia melihat saja nggak boleh karena sedang menstruasi. Maka dirombak oleh Islam, boleh menstruasi itu ketidakbolehannya hanya sholat, puasa, tawaf, dan seterusnya. Itu bagian berhubungan suami istri, itu bagian yang direformasi. Yang kedua, ada yang dibiarkan. Dibiarkan itu kalau tradisi Indonesia misalnya orang mau nikah kok tukar cincin, boleh.
mau tukar guling, tukar cincin, tukar baju, silahkan. Yang penting jangan tukaran, artinya jangan sampai dia bertengkar. Itu silahkan saja. Dan yang terakhir, ada juga budaya yang betul-betul oleh Islam didorong. Misalnya uruf itu adalah budaya yang oleh Imam Syafi'i rahmatullah di bagian dari agama. Misalnya cara menghormat di Arab beda dengan di Indonesia. Yang penting anak itu nilai dasarnya menghormati orang tua. Di Arab orang menghormati dengan pegang jenggot, maka boleh. Tapi jangan lakukan di Indonesia. Di Indonesia ketemu orang tua, gimana kabarnya Pak? Nanti jadi masalah. Nah, dalam tradisi kita menghormat itu dengan cara misalnya dengan menunduk, dengan cara begini misalnya, atau dengan cara apa. Maka inilah 3 sikap ini saya ulang, dalam Islam ada yang ditolerir, dibiarkan, ada yang ditolak, dan bahkan ada yang didukung sepenuhnya kalau itu sesuai dengan ajaran Islam. Seterusnya bagaimana kita menghadapi budaya dalam Islam ini, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini.